Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mengikuti wawancara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah. Perkenalkan nama saya Akila. Ya, Akila. Ya, Nama aku Aisyah. ya Aisyah. Pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancarai ini Bapak siapa? Panggil aja Kakak Arul. Kak Sahrul ini bertugasnya di mana? Bertugasnya di pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran di mana? Oh, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, di sini kami bakal mewawancarai Kak Arul mengenai yang berkaitan tentang bencana tsunami, dan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran, langkah, terus juga tantangan yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran saat terjadi bencana tsunami. Langsung aja dimulai wawancaranya. Izin bertanya, ini pertanyaan pertama. Apa sih peran utama tim pemadam kebakaran saat terjadi bencana tsunami? Peran utama pemadam kebakaran sudah jelas dan pasti, biasanya tsunami itu sudah terjadi ya. Jadi pemadam kebakaran biasanya tugas untuk menyelamatkan hewan atau harta benda, bahkan nyawa manusia yang terjebak di dalam rumah yang sudah terendam banjir. Pakai apa? Alatnya ya bisa dibilang kita memakai perahu karet seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Lalu pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan damkar untuk menyelamatkan korban tsunami? Langkah-langkah apa untuk menyelamatkan korban tsunami? Ya. Sebenarnya istilah tsunami itu kita anggap sebagai bencana banjir ya, karena pasti efek sampingnya kan banjir ya. Jadi untuk menyelamatkan nyawa korban, balik lagi kan, kita menyelamatkan nyawa korban itu dengan cara mengevakuasi dengan perahu karet. Jadi korban yang terjebak itu kita selamatkan di evakuasi di lokasi yang datarannya tinggi. Biasanya ada posko-posko keamanan yang untuk korban-korban bencana banjir, namun kita selamatkan ke area yang aman. Oke, terima kasih jawabannya. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi tim damkar nih ketika menangani bencana tsunami? Tantangan terbesar pengalaman saya ya itu bisa dibilang dataran air yang sudah tinggi, jadi kita mendayung ke tempat TKP yang terendam banjir, rumah yang terendam banjir, kita menyelamatkan hewan karena hewan itu ini, jadi kita ada kesulitan untuk mengevakuasi hewan tersebut. Jadi ada dua tantangan yang jadi kesulitan kita. Pertama, cara untuk menuju ke tempat evakuasi, lalu gimana cara mengevakuasi hewan yang panik atau yang agresif. Jadi ada dua tantangan yang kita alami. Jadi tantangan terbesarnya kita sama evakuasi hewan liar, kita menerima kesulitan buat mengevakuasi. Jadi itu. Oke, Terima kasih jawabannya. Oke, sekarang saya giliran saya yang bertanya ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara tim damkar berkoordinasi dengan instansi lain saat evakuasi tsunami? Gimana cara berkoordinasi dengan instansi lain saat tema laporan tsunami? Seperti itu lebih jelas ya. Jadi kita biasanya di saat ada bencana tsunami atau banjir, kita selalu berkoordinasi dengan instansi berwajib. Biasanya kita berkolaborasi sama instansi BPBD. Jadi di saat ada kejadian banjir itu malam lain tenggelam atau renang, kita juga berkolaborasi sama tim BPBD untuk kerjasama.
Oke, baik. Bagaimana kesiapan peralatan dan kendaraan damkar dalam menghadapi bencana besar seperti tsunami? Ya, untuk peralatan yang kita siapkan di saat kita menerima laporan tsunami atau banjir, biasanya kita menyiapkan alat untuk pelindung diri kita terlebih dahulu, seperti pelampung sebagai pengamal kita, itu pengamali korban, kita mengevakuasi, lalu pelaku, alat-alat perlunya, dan dayung yang kita Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya, apakah tim damkar juga berperan dalam membantu pembersihan puing atau reruntuhan pasca tsunami? ya. Baik lagi, komandan itu sebenarnya apa aja ya. Jadi kita setelah evakuasi banjir atau nggak evakuasi korban, kita biasanya juga ikut serta untuk membersihkan tempat yang sudah terkena banjir. Tapi lebih spesifikasinya, memang ada instansi lain yang lebih pas untuk membersihkan. Tapi terkadang kita juga bisa membantu seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, selain menyelamatkan korban nih, apakah tim damkar juga ikut menyalurkan bantuan darurat bagi warga tsunami? Bantuan apa? Bantuan darurat bagi yang tsunami. Bantuan darurat itu agak mungkin maksudnya bantuan darurat itu sebagai pertolongan atau bantuan logistik? Oh, logistik ya. Kalau untuk logistik mungkin bukan di peran kita ya. Peran kita hanya mengevakuasi atau menyelamatkan korban, hewan peliharaan, dan harta benda yang bisa diselamatkan di saat rendam air. Bisa tidak, bisa iya, tapi juga hal itu diwajibkan ke instansi atau ya mungkin warga-warga setempat seperti itu. Oke, terima kasih Karo. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau jalur transportasi terhambat atau rusak, langkah apa yang dilakukan tim damkar? Terima kasih. Kalau jalur transportasi rusak, langkah apa yang dilakukan? Bisa kita menerima laporan. Kita juga harus bisa mengantisipasi atau melihat rute yang kita langkahi atau kita hadapi. Jadi balik lagi, sekiranya kita bisa untuk memperbaikinya, kita perbaiki. Tapi kalau memang butuh alat berat atau butuh alat khusus untuk memperbaiki, kita pasti berkolaborasi sama pihak yang berwajib. Jadi tidak semena-mena damkar semua yang akan membereskan semua. Jadi kita bisa berkolaborasi sama instansi-instansi yang memang berwajib buat menangani hal itu. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara tim damkar menjaga keselamatan anggotanya sendiri saat bertugas di tengah kondisi tsunami? Kalau untuk tsunami, atau bisa dibilang kita anggap banjir lah. Keselamatan kita harus perhatikan itu yang pasti kesiapsiagaan pesertanya atau anggotanya dengan keadaan fit atau tidakkah anggota tersebut. Lalu jangan pernah untuk merasa hebat sendiri, masuk ke area sulit sendiri atau berusaha untuk menyelamatkan korban sendiri. Itu tidak bisa seperti itu, karena balik lagi keamanan yang paling utama itu diri kita sendiri. Jadi berusaha untuk mengamankan diri sendiri itu menyelamatkan orang. Jangan sampai kita niat membantu yang terjadi adalah kita yang minta bantuan. Jadi balik lagi untuk menyelamatkan korban, kita harus selamatkan atau pendidikan kita sendiri terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Jawaban yang diberikan tuh sangat membantu banget, dan kita jadi tahu nih gimana cara damkar mengatasi masalah ini, bencana tsunami. Terus memberikan banyak wawasan juga. Semoga kedepannya bisa terus terjalin komunikasi yang baik ya Kak. Ya. Terima kasih banyak. Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.